Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Aldika dengan NIM C1C021184. Di sini saya akan mempresentasikan materi kuliah pertama kita yang ini tentang akuntansi syariah. Ini pengertian dan perkembangan akuntansi syariah. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Wirmi Eka Putra selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi syariah. Sebelumnya, akuntansi syariah merupakan cabang ilmu akuntansi yang berkembang seiring dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip syariat Islam. Akuntansi syariah bertujuan untuk memberikan informasi keuangan yang tidak hanya akurat dan relevan bagi para pemangku kepentingan, tetapi juga sejalan dengan ketentuan dan nilai-nilai Islam. Adapun topik bahasan kita ada 4. Pertama, pengertian akuntansi syariah, hubungan akuntansi syariah, akuntansi dan syariah Islam. Ketiga, perkembangan transaksi syariah. Dan keempat, perkembangan akuntansi syariah di Indonesia. Pengertian akuntansi syariah. Akuntansi syariah sendiri ialah the accounting process atau proses akuntansi yang mana which provides appropriate information not necessarily limited to financial data to stakeholder of entity, which will enable them to ensure that entity to continuously operating within the bound of the Islamic Sharia and delivering on the socio-economic objective. Sederhananya, akuntansi syariah dapat diartikan adalah proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam ajaran agama Islam. Sedangkan menurut para ahli, pengertian akuntansi syariah antara lain menurut Abdurrahman 2010, akuntansi syariah adalah proses pencatatan, pengukuran, dan pelaporan transaksi keuangan yang sesuai dengan syariah Islam. Akuntansi syariah bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi para pemangku kepentingan dengan tetap menjaga prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba, gharar atau ketidakpastian dan maisir. Sedangkan menurut beberapa ahli yang lain seperti Zainul Arifin, yakni akuntansi syariah adalah cabang ilmu akuntansi yang mengacu pada prinsip-prinsip Islam yang mengatur hubungan manusia dengan Allah dan sesama manusia dalam hal pengelolaan keuangan dan harta. Perbedaan akuntansi syariah ini dengan konvensional dikutip dari Arahab dalam International Scientific Conference View of Islamic Culture Approach for Accounting Research di Osaka, Jepang. Pada seminar tersebut beliau menjelaskan bahwa beberapa perbedaan antara akuntansi syariah dan konvensional yang dapat disimpulkan sebagai berikut. Seperti pada akuntansi syariah menggunakan dasar hukum etika yang bersumber Al-Quran dan Sunnah, sedangkan akuntansi konvensional menggunakan hukum bisnis modern. Lalu berdasarkan tindakan, akuntansi syariah berdasarkan keberadaan hukum keagamaan, sedangkan akuntansi konvensional yakni berdasarkan rasionalisme ekonomis atau sekuler. Lalu berdasarkan tujuannya, akuntansi syariah mengambil keuntungan yang wajar, sedangkan konvensional yakni prinsipnya memaksimalkan keuntungan. Berdasarkan orientasi, akuntansi syariah berdasarkan kemasyarakatan, sedangkan konvensional individual atau kepada pemilik.
Lalu terakhir, berdasarkan tahapan operasional, akuntansi syariah dibatasi dan tunduk ketentuan tunduk dan atas ketentuan peraturan atau hukum agama Islam, sedangkan konvensional tidak dibatasi kecuali pertimbangan ekonomis. Hubungan akuntansi dan syariah Islam. Akuntansi dalam bahasa Arab adalah al-muhasabah, berasal dari kata masdar hasabah yuhasbu, yang artinya menghitung atau mengukur. Jika kata muhasabah dikaitkan dengan ihtisab, yang berarti pencatatan, maka artinya adalah perbuatan seseorang yang secara terus-menerus sampai pada pengadilan akhirat dan melalui timbangan atau mizan sebagai alat pengukurnya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 282 yang bunyinya, ya ayyuhallazina amanu iza tadayantum bidaini ila ajalin musamma faktubuhu wal yaktub bainakum katibun bil adl, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan di bagian ayat lain dari akuntansi syariah ini juga mengandung prinsip pertanggungjawaban yang seharusnya ada pada ilmu akuntansi. Lalu ada prinsip keadilan dan prinsip kebenaran. Yang benar, kebenaran dalam Al-Quran tidak diperbolehkan untuk dicampur adukkan dengan kebatilan. Al-Quran telah menggariskan bahwa ukuran, alat, atau instrumen untuk menetapkan kebenaran tidaklah didasarkan pada nafsu. Terdapat juga pada ayat-ayat yang lain seperti surah Asy-Syu'ara ayat 181 hingga 183 tentang takaran dan timbangan, lalu surah Al-Hujurat ayat 6 tentang pemeriksaan atau auditing, lalu surah Al-Isra ayat 35 tentang takaran ataupun timbangan. Selanjutnya, perkembangan transaksi syariah. Perkembangan transaksi syariah di dunia ini diawali dengan Mead Grammar Local Savings Bank di Mesir pada tahun 1963, yang kemudian diambil alih dan direstrukturisasi oleh pemerintah Mesir menjadi Nasir Social Bank pada tahun 1972. Perkembangan tentang perbankan syariah terus berlanjut tidak hanya di Timur Tengah, termasuk pendirian Islamic Development Bank pada tahun 1975 yang kemudian ini menyebar hingga negara-negara Eropa seperti Luxembourg, Swiss, dan Denmark. Perkembangan yang sama juga terjadi di negara-negara Asia Tenggara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, seperti di Malaysia. Bank Syariah pertama berdiri pada tahun 1982, sementara di Indonesia baru terjadi 9 tahun kemudian dengan pendirian Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991. Dapat kita lihat pada grafik ini adalah grafik perkembangan aset keuangan syariah dan perbankan syariah dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Dikutip dari Kompasiana.com, Deputi Komisioner Pengawas Perbankan 1 OJK Teguh Supangkat yang mengatakan kalau dibandingkan dengan industri konvensional, market share atau keuangan syariah sudah mencapai 10%. Ini menunjukkan potensi syariah ke depan cukup baik. Perlu didukung semua agar market share keuangan syariah meningkat. Lebih lanjut, Teguh menyoroti tren pertumbuhan yang positif dari keuangan syariah ini
di mana DPK atau dana pihak ketiga perbankan syariah tumbuh 16,54% per Juni 2021. Hal ini didukung dengan pertumbuhan aset perbankan syariah sebesar 15,8% dan pembiayaan sebesar 7,35%. Itulah perkembangan perbankan dan keuangan syariah di Indonesia. Mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.